Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran virtual yang beranggotakan saya Elsa Femia sebagai moderator, Afadia Delnanda sebagai pemateri pertama, Radia Sulma Afifa sebagai pemateri kedua, dan Ansya Uzata Tasirilelowu sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Afadia Delnanda. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Istilah e-learning banyak memiliki arti karena bermacam penggunaan e-learning saat ini. Pada dasarnya, e-learning memiliki dua tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Dalam pelaksanaan, sinkronus training mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Yang kedua yaitu manfaat e-learning. Beberapa manfaat e-learning diantaranya menurut Rohmah yaitu pada tahun 2016. Yang pertama, dengan adanya e-learning maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Yang ketiga, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian itu, peserta didik dapat memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Yang keempat yaitu dengan adanya e-learning, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada YouTube. Yang pertama, pengertian YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing atau berbagi video yang populer, di mana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi video klip secara gratis. Didirikan pada bulan Februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Kat Harley, Steve Ken, dan Jawad Karim. Umumnya, video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunaannya sendiri. Saat ini, YouTube menjadi situs online video provider yang paling dominan di Amerika Serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 jam durasi video diupload ke YouTube setiap menitnya dengan miliar views per hari. Yang kedua ada karakteristik YouTube. Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dan penelitian yang dilakukan penulis, pengelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Yang kedua, sistem pengamanan yang mulai akurat. Yang ketiga, berbayar saat ini yang sedang menjadi viral di mana-mana. YouTube memberikan penawaran. Yang keempat, sistemnya online. YouTube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk menonton videonya, yaitu sistem offline. Yang kelima, yaitu tersedianya editor sederhana. Yang ketiga yaitu ada manfaat YouTube. Nah, apa saja manfaat dari YouTube ini? Yaitu ada memberikan layanan gratis, mendownload atau mengunduh beberapa video tertentu, mengakses dan berbagi informasi seputar hal-hal teknis, mengakses video streaming, mengenalkan dan memasarkan produk, mengakses video informatif, mendukung industri hiburan, menguatkan branding lembaga atau institusi, dan mengetahui respon dan komentar karya lama, serta memfasilitasi pengguna menguasai skill dasar membuat video. Selanjutnya yaitu ada web. Yang pertama kita lihat dulu apa itu pengertian web. Web atau World Wide Web atau lebih dikenal dengan sebutan web merupakan dokumen yang ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser.
Semua publikasi dari web ini dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar dan dapat diakses dengan menggunakan internet. Nah, yang kedua itu ada jenis web. Nah, apa saja jenis web ini? Yang pertama ada website pribadi, yakni jenis website yang dikelola perorangan. Yang kedua ada website bisnis dan website perusahaan. Yang ketiga ada website komunitas. Dan yang keempat ada website komersi. Nah, apa saja manfaat dari web ini? Yang pertama ada media tanpa batas. Melalui website, kamu dapat menyediakan informasi kepada para pengunjung dan membantu mereka mendapatkan informasi hingga solusi atas masalah yang mereka miliki. Website bisa kamu andalkan sebagai media promosi tanpa batas untuk produk atau jasamu selama 24 jam. Nah, yang kedua yaitu ada wadah komunitas. Sesuai dengan jenis website ini, kamu juga bisa memanfaatkan website untuk menjadi wadah komunitas sesuai kriteriamu. Nah, misalnya, jika kamu adalah pencinta reptil, kamu bisa nih membuat website berisi pengetahuan tentang cara merawat reptil hingga mengumpulkan orang-orang dengan ketertarikan yang sama hingga membuat organisasi. Dan selanjutnya yaitu ada blog. Nah, kita lihat dulu apa itu pengertian blog. Istilah weblog yang kemudian disingkat menjadi blog sebenarnya mulai dikenal sejak tahun 1997. Namun, baru populer pada tahun 2000. Blog adalah bentuk aplikasi yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Nah, tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbaik atau isi terbaru dahulu baru kemudian diisi dengan yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian, dan saat ini blog sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia web dan dunia perinternetan. Blog sudah mulai dijadikan sebagai sumber berita oleh koran-koran, majalah, radio, bahkan televisi juga sesudah menyiarkan berita lewat blog mereka. Kedua yaitu ada jenis-jenis blog. Yang pertama ada blog politik, kedua ada blog pribadi, yang ketiga ada blog bertopik, selanjutnya ada blog kesehatan, ada blog sastra, ada blog perjalanan, ada blog riset, ada blog hukum, ada blog media, ada blog agama, ada blog pendidikan, ada blog kebersamaan, ada blog petunjuk, ada blog bisnis, ada blog pengejawantahan, ada blog pengganggu atau spam. Yang ketiga ada yaitu pemanfaatan blog sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, yang kedua berbagai sumber di antara rekan sejawat, yang ketiga ada bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, yang keempat ada kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, yang selanjutnya yaitu mengatur komunikasi secara teratur, yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam forum-forum maupun internasional. Blog juga dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk media pembelajaran, yaitu blog guru sebagai pusat pembelajaran. Guru dapat menuliskan materi belajar, tugas, maupun bahan diskusi di blognya. Kemudian para muridnya mendiskusikan dan belajar bersama-sama di blog guru tersebut. Yang bagian E yaitu ada aplikasi sosial media. Yang pertama ada pengertian. Secara umum, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis media sosial. Yang pertama yaitu ada proyek kolaborasi, yang kedua ada blog dan microblog, yang ketiga ada konten, yang keempat yaitu adalah situs jaringan. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi media sosial dan tujuan media sosial. Yang pertama yaitu ada fungsi media sosial. Yang bagian pertamanya yaitu interaksi sosial, yaitu berbagai hubungan sosial yang bersangkutan dengan hubungan individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Yang kedua yaitu personal. Branding adalah sebuah cara untuk
memasarkan diri atau image secara individu. Yang ketiga yaitu ada media komunikasi, yaitu media sosial ini bisa digunakan untuk media dan tempat membangun relasi antara pengguna. Yang bagian B-nya yaitu ada tujuan media sosial. Bagian pertamanya ada aktualisasi diri, yang kedua ada komunitas, yang ketiga ada menjalin hubungan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.